Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Tapi khonafillah, kaum muslimin dan muslimah, para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini seperti biasa kita akan dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah taala yang akan melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan ikhwanafillah, para pendengar radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada, bagi yang hendak mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda kirimkan di nomor radio Da'wah Salafiyah di 085353020304. Tapi untuk menyingkat waktu para pendengar radio Da'wah Salafiyah, mari kita dengarkan bersama ta'lim secara langsung bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Mana bunyi? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab, yaitu kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada hadis yang ketujuh. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits as-sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah beridhoi beliau, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami katakan, yakni para sahabat, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Jazimah Al-Lakhmi Al-Filistini Ad-Dari. Kunyah beliau adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini kembali mengingatkan kita di antara kebiasaan yang baik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan kunyah. Dan Ruqayyah ini nama perempuan. Walaupun pada umumnya orang berkunyah dengan nama laki-laki, tapi tidak mengapa berkunyah dengan nama perempuan. Kalau misalkan anaknya perempuan. Dan sudah kita jelaskan
ada sebagian sahabat yang tidak memiliki anak pun memiliki kunyah, seperti Ummu Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berasal dari Filistin, dari Palestina. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu utusan dari Ad-Dar berjumlah 10 orang. Maka beliau salah satunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijriah. Masuk Islam, dan sebelumnya beliau adalah seorang Nasrani. Bahkan seorang pendeta Nasrani, seorang ahli ibadah mereka. Maka tidak heran ketika masuk Islam, beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin berpuasa, dan membaca Al-Quranul Karim. Banyak sekali keutamaan beliau. Di antaranya disebutkan oleh Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah, wa man indahu ilmul kitab, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-45, dan mereka yang memiliki ilmu tentang Alkitab, qala Salman wa ibnu Salam wa Tamim Ad-Dari. Maka kata Qatadah, mereka itu adalah Salman, ini Salman Al-Farisi, demikian pula Ibnu Salam, ini Abdullah bin Salam, kemudian Tamim Ad-Dari. Ini 3 orang sahabat yang dulunya beragama Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Oleh karena itu mereka masuk Islam. Sebab mereka dapati dalam Taurat dan Injil bahwasannya akan datang Nabi akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, apabila dia telah datang, hendaklah dia diikuti. Oleh karena itu mereka masuk Islam, karena mereka benar-benar mengamalkan Taurat dan Injil. Adapun yang tidak mau masuk Islam, maka hakikatnya mereka tidak mengamalkan Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang tidak mau masuk Islam, maka hakikatnya mereka tidak mengamalkan kitab yang turun kepada mereka sendiri, yaitu Taurat dan Injil. Adapun kalau mereka benar-benar mau mengamalkan Taurat dan Injil, maka pasti mereka masuk Islam, dan terbukti seperti Salman Al-Farisi yang telah dipesankan oleh para pendeta guru-gurunya agar masuk Islam. Demikian pula Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang awalnya seorang Yahudi, dia telah membaca dalam Taurat akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari. Berbicara tentang sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, maka para ulama selalu menghubungkan beliau dengan khabarul jassasah, tentang kabar satu makhluk yang disebut dengan jassasah. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih di dalam As-Sahihain, bahwasannya Tamim dan kaumnya pernah mengarungi lautan, kemudian mereka terdampar di satu pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan satu makhluk yang bentuknya sangat aneh dan juga menakutkan. Dan makhluk itu disebut dengan Al-Jassasah. Artinya mata-mata. Kenapa disebut demikian? Karena ternyata dia adalah mata-matanya Dajjal. Dia adalah mata-matanya Dajjal, dan Dajjal terikat di pulau tersebut, dan makhluk tersebut adalah mata-matanya. Ini kisah yang sangat menakjubkan dialami oleh Tamim Ad-Dari ketika
beliau berlayar mengarungi lautan dan terdampar di suatu pulau. Di situ mereka menemui Ad-Dajjal yang sedang terikat dan mata-matanya yang disebut Al-Jassasah. Lalu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dengan cerita tersebut karena mencocoki dengan wahyu yang beliau terima. Ini kisah yang terkenal apabila disebut nama sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari, maka selalu akan dihubungkan dengan kisah tersebut. Hanya sayangnya dalam kisah itu tidak disebut pulau apa, ya, di pulau mana beliau ketika itu terdampar. Baik. Dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat secara bahasa ulama menjelaskan ada dua makna. Yang pertama, ikhlasus syai' atau takhlisuhu, memurnikan sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah tausilus syai'ain, menyambung dua hal. Ini makna nasihat fil lughah. Dan dalam hadis ini akan disebutkan nasihat itu kepada 5 bagian, yaitu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dan masing-masing dari 5 bagian tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Memiliki makna yang berbeda-beda. Nasihat kepada Allah maknanya berbeda dengan nasihat kepada kitabnya, berbeda pula dengan nasihat kepada rasulnya, berbeda pula maknanya dengan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi makna nasihat di sini bukan berarti mutlak seperti yang sudah kita pahami bersama, yakni kita menasihati seseorang, kamu harus berlaku baik, kamu harus meninggalkan perbuatan yang jelek. Ada makna tersebut. Ada makna tersebut, tetapi tidak semuanya mengandung makna itu. Seperti nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan berarti kita menasihati Allah Subhanahu wa taala agar berlaku baik atau meninggalkan keburukannya, tidak sama sekali. Oleh karena itu, ulama menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, an-nasihatu lillahi tatadammanu amrain. Nasihat kepada Allah mengandung 2 perkara. Al-awwal ikhlasul ibadati lahu. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Yaitu apabila seorang beribadah hanya kepada Allah dan dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, asy-syahadatu lahu bil wahdaniyah. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa Allah esa? Dalam 3 hal. Fi rububiyatihi, yang pertama di dalam rububiyahnya, yaitu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini
hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, yang esa di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang menolong Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Seperti mencipta. Kita yakini hanya Allah pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Dan tidak ada yang bersekutu bersama Allah atau menolong Allah dalam mencipta. Kita yakini Allah esa dalam mencipta. Demikian pula dalam memberikan rezeki, dalam mengatur kehidupan dan kematian, dalam mengatur alam ini, dalam mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, peredaran waktu, peredaran siang dan malam. Kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Tidak ada yang mampu melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hanya Allah yang memberikan kemanfaatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menimpakan kemudaratan, sebagaimana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan kemudaratan tersebut. Ini yang dimaksud dengan mengikhlaskan atau menasihatkan Allah di dalam rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, wa uluhiyatihi, mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, yaitu dalam peribadahan. Yakni kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang boleh disembah. Sebagaimana kita beramal dengan keyakinan tersebut, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah oleh makhluknya, ataupun dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat yang sama dia juga beribadah kepada Allah, maka berarti lam yakun nasihan lillah. Dia bukan orang yang menjalankan agama, menasihati Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan orang yang mentauhidkan Allah. Berarti dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa asma'ihi wa sifatihi, bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu kita menetapkan, kita imani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ingkari. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu nama atau menetapkan suatu sunnah atau menetapkan suatu sifat di dalam sunnah ataupun dalam Al-Quran, maka kita imani, tidak kita ingkari. Demikian pula kita tidak menambah suatu nama atau suatu sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Demikian pula kita tidak menyamakan Allah dengan selainnya dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka inilah yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Wan nasihatu li kitabihi tatadammanu umuran. Adapun nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup beberapa perkara. Minha al-awwal, di antaranya yang pertama, az-zabbu anhu, membela kitab Allah Subhanahu wa taala. Bi an yadhubbal insan anhu tahrifal mubtilin, yaitu seorang membela Al-Quran atau kitab Allah dari penyelewengan orang-orang yang menyimpang. Wa yubayyinu butlana tahrifi man harraf, dan dia menjelaskan kebatilan, penyimpangan orang-orang yang telah menyimpangkan Al-Quran tersebut. Ini yang pertama yang dimaksud dengan nasihat
bagi kitab Allah adalah dia terus berusaha memurnikan kitab tersebut dan membantah para penyeleweng, orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la miryata fih. Membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pembenaran yang kuat, yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Walau kadzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan. Andai kan seorang mendustakan satu kabar dari kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran, maka dia bukanlah orang yang menasihati Al-Quran. Wa man syakka fihi wa taraddada lam yakun nasihan. Demikian pula siapa yang ragu dengan kitab yang Allah turunkan, maka dia belumlah melakukan nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, yang ketiga, imtithalu awamirih, selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab tersebut. Fama warada fi kitabillahi min amrin famtathilhu. Maka kata beliau, apapun yang terdapat dalam Al-Quran berupa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah dia. Fa in lam tamtathil lam takun nasihan lahu. Kalau kamu tidak mengikutinya, maka kamu tidak menasihati Al-Quran. Ar-rabi ijtinabu ma naha anhu. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Fa in lam taf'al lam takun nasihan lahu. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak menasihatinya. Al-khamis, yang kelima, an tu'mina bi anna ma tadammanahu min al-ahkami huwa khairul ahkam. Engkau beriman bahwasannya hukum yang terkandung di dalam kitab tersebut adalah hukum yang terbaik. Wa annahu la hukma ahsanu min ahkamil Qur'anil Karim. Dan bahwasannya engkau yakini tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Al-Qur'anul Karim. Kalau seorang masih menganggap hukum dalam Al-Qur'anul Karim sama dengan hukum selainnya atau bahkan lebih baik, maka dia belumlah melakukan nasihat bagi Al-Quran, bahkan itu termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, an tu'mina bi anna hadzal Qur'ana kalamullah azza wa jalla, hurufuhu wa ma'nahu. Hendaklah engkau beriman bahwasannya Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, huruf-hurufnya maupun maknanya. Takallama bihi haqiqatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya secara hakikat. Wa talaqqahu Jibril minallahi azza wa jalla. Dan Jibril menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala bihi ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril turun dengannya kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, agar beliau menjadi salah seorang pemberi peringatan dengan lisan Arab yang jelas. Inilah yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam takunu bi umur. Adapun nasihat bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa perkara. Minha al-awwal, di antaranya yang pertama, tajridul mutaba'ati lahu. Memurnikan mutaba'ah, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an la tattabi'a ghairahu, dan engkau tidak meneladani selain beliau. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya manusia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam akidah, yakni dalam keimanan, maupun dalam ibadah dan dalam akhlak dan hubungan dengan sesama makhluk. Ats-tsani, yang kedua, yang tercakup di dalam nasihat bagi Rasulnya, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan. Beriman bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakdzib wa lam yukdzab. Fa huwa rasulun shadiqun masdur. Beliau tidak berdusta dan tidak pula didustakan. Beliau adalah seorang rasul yang benar, lagi membawa kabar yang benar, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, yang ketiga, an tu'mina bikulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Engkau beriman dengan setiap kabar yang beliau sampaikan, apakah suatu kabar yang terjadi di masa lalu ataukah di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena hakikatnya apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh lisan beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Ar-rabi, an tamtathila amrahu. Engkau selalu menjalankan perintahnya. Al-khamis, an tajtaniba nahyahu, dan engkau selalu menjauhi segala larangan-larangannya. As-sadis, an tadubba an syari'atihi, engkau membela syariatnya. As-sabi, an ta'taqida annama jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama jaa'a anillahi ta'ala fi luzumil amal bih. Engkau yakini bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sama dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban mengamalkannya. Artinya, seluruh perintah ataupun larangan yang ada dalam as-sunnah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, harus kita amalkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang ada dalam kalamullah azza wa jalla. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Memang dari sisi kemuliaan, Al-Quran lebih mulia daripada hadis, daripada ucapan Allah jelas lebih mulia daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi al-ihtijaj, berdalil dengannya dan mengamalkannya, itu sama kedudukannya. Lianna ma thabata fi sunnah fahuwa kalladhi ja'a fil Quran. Karena kata Syekh, apa yang ada dalam as-sunnah maka itulah yang ada dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi sama saja. Perintah Rasul juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat ke-59. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kalau begitu, yang tidak mentaati Rasul, maka berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat ke-80. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apapun yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah. Apa yang diperintahkan Rasul, maka kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Maka kita yakini, semua yang datang dari Rasul,
itu berarti juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsamin, yang kedelapan, nusratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana hayyan fama'ahu wa ila janibih. Apabila beliau hidup, maka tentunya kita menolong beliau dengan selalu menyertainya, selalu berada di sampingnya. Wa in kana mayyitan fanusratu sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika beliau sudah meninggal, maka menolong beliau adalah dengan menolong sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bentuknya menolong sunnah beliau? Yang diamalkan. Terlebih di zaman yang ketika orang-orang semakin jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang akan mengamalkan sunnah akan menjadi guraba, akan menjadi orang-orang yang asing, akan menjadi orang-orang yang aneh. Maka saat itulah sangat penting sekali untuk kita menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengamalkannya. Tanpa kita peduli apakah sunnah tersebut diketahui oleh orang atau tidak diketahui. Tanpa kita peduli apakah orang akan mencela atau akan memuji. Itu tidak peduli. Yang penting bagi kita adalah menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkannya, dan tentu saja sebelumnya kita pelajari. Kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita dakwahkan. Ini yang dimaksud dengan menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah berarti sama dengan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnah, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, berarti lam yakun nasihan lahu. Dia belumlah orang yang mengamalkan agama. Kenapa? Karena dia belum melakukan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, dan nasihat bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, insyaallah taala kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, demikian tadi yaitu sarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ketujuh ya. Di mana hadis yang ketujuh ini dibawakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang tadi dijelaskan bahwasanya beliau pernah dan seorang Nasrani betul dan melaksanakan apa yang telah digambarkan di dalam Taurat. Ketika sudah ada dan jelas Nabi Muhammad, beliau pun masuk Islam. Kemudian ikhwan fillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, nasihat-nasihat yang berkenaan tadi dijelaskan insyaallah nanti kami akan ulang di waktu sore. Dan untuk para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, kita masuk kepada tanya jawab untuk Anda semua yang hendak mengirimkan pertanyaannya, baik berkenaan dengan pembahasan yang barusan kita dengarkan bersama atau berkenaan dengan yang lain seperti keberadaan kita sekarang di bulan Dzulhijjah ya. Silakan Anda kirimkan di nomor kami di 085353 020304. Insyaallah kita langsung saja masuk ke tanya jawab kepada Ustaz. Kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Maaf Pak Ustaz, aku mau tanya masalah azan subuh dan salat fajar. Mohon dijawab, aku lagi bingung mana yang benar dari Rasid Malik Sadahayu Majinang Cilacap. Ini pertanyaannya belum jelas ya. Masalahnya apa? Aku mau tanya masalah azan subuh dan salat fajar. Mohon dijawab. Kenapa masalahnya? Nanti diperjelas lagi pertanyaannya. Bagaimana cara agar selalu mengalahkan nafsu? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba yang akan menundukkan hawa nafsunya yang memerintahkan kepada yang mungkar, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan serta ketakwaan tidak mungkin diraih tanpa ilmu.
tanpa ilmu tentang iman dan takwa tersebut, tanpa ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Al-Qur'an was sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum salat kepala terbuka? Apa hukum salat kepala terbuka? Tidak sesuai sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya telah dimaklumi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan penutup kepala, yakni berupa sorban, dan tidak ada satu riwayat beliau membukanya ketika akan sholat. Dan telah dimaklumi ketika kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mestinya seseorang itu berada dalam keadaan yang paling terbaik, yang paling islami. Baik. Jadi termasuk adab dalam sholat adalah dengan menggunakan penutup kepala. Iya. Tentunya penutup kepala yang islami. Tapi bukanlah suatu syarat, bukan pula suatu kewajiban. Sehingga apabila seorang tidak mengenakan penutup kepala, maka tidak ada dosa baginya dan sholatnya tetap sah. Ketika salam ke kiri ke kanan lihat semua orang, tidak harus melihat semua orang. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk melihat semua orang. Dan gimana posisi tangan saat i'tidal, mohon dijawab. Ulama berbeda pendapat kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, harus kembali bersedekap di dada, yakni 2 tangan kembali ke dada. Pendapat yang kedua, tidak bersedekap, tapi diturunkan sebagaimana biasa, sebagaimana sebelum sholat. Dan pendapat yang ketiga, pendapat yang pertengahan, yaitu terserah mau diletakkan di dada atau mau diletakkan tanpa yakni diletakkan di mana-mana, yakni dibiarkan saja. Iya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga. Ini yang dipilih oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam masail beliau karya anaknya Saleh, bahwasannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang tegas di mana posisi tangan ketika i'tidal. Kalau sebelum i'tidal kan jelas, yakni bersedekap. Tapi ketika i'tidal tidak ada dalil yang tegas, maka silahkan memilih apakah bersedekap atau tidak bersedekap, wallahu a'lam. Dan perlu juga diingatkan di sini, ini masalahnya ringan dan masalahnya wasi, masalahnya luas, tidak boleh saling membid'ahkan di dalam masalah ini. Taib. Dan ini termasuk di antara permasalahan yang dikritik oleh para ulama terhadap kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah, karena beliau sampai membid'ahkan bersedekap. Taib. Dan yang benar itu bukan termasuk bid'ah, sebab tidak ada dalil yang tegas apakah tidak bersedekap atau bersedekap. Dan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani telah dimaklumi adalah kitab yang sangat berfaedah. Namun tetap saja namanya karya manusia, ada bagian-bagian yang dikritik oleh para ulama yang lainnya. Bismillah. Afwan Ustaz, kalau kurban diserahkan ke panitia dan yang kurban ambil 1/4-nya untuk dibagikan kepada saudara yang jauh, boleh enggak? Boleh saja, tidak ada masalah. Dan terdapat riwayat-riwayat dari para sahabat bahwasannya daging kurban itu dibagi 3. 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, dan 1/3 lagi disedekahkan kepada orang-orang miskin. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menerangkan 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan. Nah, hadiah ini artinya bisa orang
Yang berkecukupan kita berikan tidak masalah, kan itu hadiah. Kemudian sepertiga lagi diberikan kepada orang-orang miskin. Apa hikmah berkurban? Hikmah berkurban sangat banyak. Yang paling penting adalah penghambaan, peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengorbanan di dalam agama. Demikian pula ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersedekah kepada fuqara, kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Dan tentunya itu akan mempererat hubungan antara kaum muslimin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan cara melaksanakan sholat sunnah rawatib ketika dijamak. Zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya dan sebaliknya. Jazakallah khair wa jazakallah khair. Pertama, kalau dijamak dalam safar, maka tidak disunnahkan untuk sholat sunnah rawatib. Nabi SAW tidak pernah sholat rawatib atau sholat sunnah yang lainnya ketika safar, kecuali 2 sholat. Yang pertama, witir. Yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 sholat sunnah yang sangat penting, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika safar maupun mukim. Adapun sholat sunnah rawatib ketika safar ditinggalkan. Adapun kalau tidak safar, seperti menjamak karena hujan, maka kalau sholat sunnah rawatib zuhur dan asar, pertama dikerjakan qabliyah, rawatib qabliyah sebelum zuhur. Adapun rawatib ba'diyah zuhur dan qabliyah asar dikerjakan setelah asar. Yakni sebelum zuhur dia kerjakan 2 rakaat, kemudian setelah dijamak zuhur dan asar baru dikerjakan ba'diyah zuhur 2 rakaat, baru qabliyah zuhur 2 rakaat. Sama dengan maghrib dan isya. Sebelum maghrib dia kerjakan 2 rakaat, kemudian setelah isya ba'diyah maghrib dia kerjakan dulu, baru kemudian ba'diyah isya. Baik, jadi sesuai urutannya. Demikian yang dijelaskan para ulama. Bismillah Pak Ustadz, misalnya witir sebelum tidur 1 rakaat, biar 11 rakaat tahajudnya 8 lagi atau 10 lagi. Dari pendengar setia dari Cimanggu bagian utara alias Kota Bima. Kalau baru 1 rakaat, biar 11, berarti tambah 10. Bukan 8, kalau 8 berarti 9. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menikah tapi maharnya muqaddam? Apa maksudnya muqaddam? Maksudnya diserahkan lebih dulu sebelum akad? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah boleh memberikan zakat kepada 1 orang dari 2 jihad? Amilin, tambah fakir atau miskin, minta mangkul dari kitab apa? Dari Al-Quran. Surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah ayat ke-60 tentang 8 golongan. Boleh kepada salah satu golongan atau 2 golongan atau semuanya, tidak ada masalah. Ustaz, anak saya kena musibah sakit kesurupan. Lalu Ramadan tidak bisa puasa karena kondisinya tidak stabil. Lalu alhamdulillah pada bulan Syawal diberi kesembuhan. Kondisi normal kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anak itu sekarang qada puasa yang sebulan Ramadan. Yang saya tanya Ustaz, 1 bulan bicara tidak karuan seperti orang gila. Apa wajib diqada puasanya? Mohon diperjelas. Terima kasih dari Siderja. Kalau memang dia betul-betul menjadi gila selama bulan Ramadan atau sepanjang hari, minimal sepanjang hari di siang hari bulan Ramadan, maka dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala dalam kitabnya As-Siyamu fil Islam, bahwasannya
tidak ada qada baginya. Kalau memang dia benar-benar seperti orang gila yang kehilangan akal. Kenapa? Karena kewajiban puasa sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya hanya dibebankan kepada orang yang berakal. Hanya dibebankan kepada orang yang berakal. Tapi kalau dia puasa, maka itu menjadi amalan sunnah baginya, insyaallah ta'ala. Itu tidak masalah, biarkan saja dia berpuasa, menjadi amalan sunnah baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud dilakukan jam berapa? Berapa rakaat dan doanya gimana? Dilakukan setelah Isya sampai sebelum fajar. Berapa rakaat terserah semampunya. Hanya saja yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah 11 rakaat. Kebanyakannya 11 rakaat. Tapi kita mau lakukan berapa saja tidak ada masalah. Yang penting ditutup dengan witir yang ganjil. Apakah 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Dan tidak ada doa khusus yang diwajibkan. Doa apa saja yang kita baca tidak ada masalah. Arti tauhid itu sendiri, terima kasih, wassalam damar. Tauhid lugatan secara bahasa maknanya adalah wahhada yuwahhidu tauhidan ay ja'al syai' wahidan. Dari kata wahhada yuwahhidu maknanya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah yang dimaksudkan dengan tauhid seperti yang telah kita jelaskan tadi, yaitu mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma' was sifat. Bismillah Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau waktu zuhur mengumandangkan azan, setelah azan saya suka pujian atau salawat, siar islamkan. Tapi ketika kita pujian ada orang solat, apakah kita mengganggu orang solat? Pujian saya dari Cimenggor. Pertama, walaupun tidak mengganggu itu merupakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bacaan sebelum azan dan setelah azan kecuali doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Dan itu tidak perlu di mic. Tidak perlu di pengeras suara. Nanti orang yang tidak tahu dia kira itu termasuk bagian dari azan, padahal adalah doa setelah azan. Tidak ada. Tidak ada lafaz salawat, tidak ada zikir-zikir khusus selain lafaz azan itu sendiri dan doa setelah azan. Yang kedua, seperti yang ditanyakan di sini, tentu saja ini mengganggu, sangat mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang lagi baca Al-Quran, dan mungkin lagi berzikir dan sebagainya. Baik. Jadi yang dilakukan muadzin setelah azan sudah sholat sunnah atau baca Al-Quran. Jangan membaca zikir-zikir yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula dilakukan di pengeras suara. Bismillah, Ustaz, jika istri terkena talak 1, apa istri tersebut harus pulang ke ortu dan mendapat ma'isyah dari suami tersebut? Tidak harus pulang. Bahkan harus bersama suaminya. Bahkan harus bersama suaminya, dia harus tetap tinggal. Dia masih istri. Dia masih istri, dia harus tetap tinggal bersama suaminya. Tidak boleh keluar rumahnya, dan barangkali itu menjadi sebab rujuknya, ya, suami istri ini. Assalamualaikum Ustaz, apa tafsir wad-duha wal-laili idza saja dalam surat ad-duha? Ada yang menafsirkannya adalah salat duha dan salat malam, ataukah cuma sumpah tentang waktu duha dan lail? Kita lihat di dalam tafsir para ulama, sepanjang yang ana lihat tafsir ulama, tidak ada yang mengatakan maksudnya di situ adalah salat duha atau salat malam. Tetapi sumpah dengan waktu. Dan ini kekhususan bagi Allah. Allah boleh bersumpah dengan waktu. Dan ulama mengatakan bersumpahnya Allah dengan waktu, dengan waktu duha, waktu malam, waktu asar, itu menunjukkan pentingnya waktu tersebut. Pentingnya waktu tersebut jangan sampai disia-siakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau dengan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mendapati ada keterangan bahwa itu yang maksud adalah salat duha atau salat malam. Apa pokok ajaran Sufi dan Syiah hingga banyak orang yang terperdaya dengan kedua aliran tersebut? Banyak sekali pokok penyimpangan dalam ajaran Sufi dan Syiah. Namun intinya adalah beragama dengan hawa nafsu, beragama dengan taklid, beragama dengan ikut-ikutan, bukan dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini intinya. Iya. Ini intinya kesesatan Sufi dan Syiah, bahkan seluruh kelompok-kelompok sesat, ini intinya. Karena keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka menyimpang. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kalau sudah keluar dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, maka pasti tersesat, pasti menyimpang. Baik. Adapun kesesatan yang lainnya sangat banyak, bahkan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ajaran Sufi dan ajaran Syiah. Seperti pengkultusan terhadap imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka. Mereka yakini para imam mereka mengetahui perkara gaib. Bahkan bisa dipanjatkan doa, mendengarkan doa mereka dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua syirik besar. Ini semua syirik besar. Tapi sebab kesesatannya itu tadi, karena keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bolehkah menangkap ikan di sungai atau selokan yang di situ tidak ada yang memilikinya? Tidak ada masalah. Saya pernah mendengar orang-orang NII berkata bahwa negeri ini negeri yang najis dan penduduknya kafir kecuali daerah tertentu yang telah disucikan oleh pemimpin mereka. Sementara daerah tersebut masih berada dalam negeri ini, hingga kebanyakan mereka berhijrah ke daerah yang dianggap suci oleh pemimpinnya, dan mereka juga merahasiakan daerah tersebut, tidak boleh tahu kecuali para jamaahnya. Apakah keyakinan seperti ini termasuk keyakinan sesat? Termasuk keyakinan sesat, tidak diragukan lagi. Taib. Ada Ustadz SI Syarikat Islam mengatakan bolehnya berkurban dengan menggunakan ayam berdasarkan hadis tentang keutamaan orang yang berangkat ke masjid pada hari Jumat pada jam pertama, seolah-olah dia berkurban dengan menggunakan onta, sapi, domba bertanduk, ayam jantan dan telur. Apakah pendapat seperti ini benar? Pendapat ini salah. Inilah salah satu contoh kalau dia memahami hadis tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hadis tersebut dengan berkorban ayam atau telur? Tidak. Bahkan ulama seluruhnya sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat berkorban itu adalah onta. Kalau bukan onta, sapi. Kalau bukan sapi, kambing. Baik. Ini ijma' ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan, tidak ada ulama baik dari 4 mazhab maupun yang lainnya yang mengatakan boleh berkorban dengan selain itu. Kecuali yang semisal dengannya seperti kerbau. Kerbau semisal dengan sapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, apa zikir pagi dan sore boleh dibaca sambil beraktivitas? Karena para ummahat pada waktu-waktu tersebut biasanya sibuk di dapur. Tidak masalah insyaallah ta'ala, sepanjang seorang benar-benar mengingat Allah dalam zikirnya, bukan sekedar ucapan yang tidak ditadabburi, tidak dihayati di dalam hati. Apa saat membaca zikir tersebut harus menutup aurat sebagaimana salat? Tidak harus. Tidak harus menutup aurat sebagaimana salat. Sepanjang tentu saja kalau wanita tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan masalah takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Misalnya jodoh khususnya.
Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Ulama menjelaskan takdir yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Adapun yang bisa dirubah yang ada di dalam catatan para malaikat itu yang bisa dirubah. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, takdir yang dirubah itu dengan doa yang kita panjatkan itu bukan berarti belum ditakdirkan. Jadi itu juga sudah ditakdirkan bahwa takdirnya adalah ini, kemudian dirubah menjadi itu juga bagian dari takdir. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lebih detailnya kita bahas dalam permasalahan takdir. Dalam masail jahiliyah akan datang bab tentang masalah takdir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadapi kesyirikan dan kebid'ahan di desa kami? Lebih banyak yang seperti itu, bahkan mereka muslim rajin ibadah. Mohon jawab wassalam. Dengan dakwah ya. Dan tentunya sebelum berdakwah kita harus menuntut ilmu dulu. Kita harus benar-benar mengetahui apa yang kita sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Baik. Ketika kita jima lalu maniknya tercecer ke kain spray dan sarung, apakah kainnya menjadi najis atau tidak? Tidak menjadi najis. Air mani bukan termasuk najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa air mani termasuk najis. Air mani suci. Bismillah, mohon jawaban. Tahun ini tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan tanggal berapa tahun Masehi? Insyaallah saya akan memanfaatkan 10 hari awal Dzulhijjah. Saya baca berita pemerintah telah menetapkan tanggal 6 November ya. Bulan depan. Tanggal 6 November adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti sekarang tanggal 3 ya. Iya, tanggal 3 Dzulhijjah. Pak Ustaz, apabila kita masbuk ketika imam baca surat, apa yang kita lakukan dan sudah termasuk satu rakaat? Yang kita lakukan adalah takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dan kalau kita mampu membaca surat Al-Fatihah dan kita tidak baca, maka tidak terhitung satu rakaat. Tapi kalau memang waktu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah dan imam sudah ruku', maka terhitung satu rakaat. Ini seperti yang telah kita jelaskan tadi malam berdasarkan hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Orang tua saya suka pergi ke dukun. Orang tua saya dulu suka pergi ke dukun dan banyak menaruh sesuatu dari dukun. Ada yang ditanam, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dikeluarkan semua lalu dibakar. Baik, tentunya dengan membaca bismillah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya memisahkan anak ayam yang baru menetas untuk di oven agar induknya segera bertelur kembali? Tidak ada masalah, sepanjang tidak memudaratkan. Apakah dibolehkan hewan betina buat kurban dan berapa batasan umurnya? Dan berapa batasan umurnya dari Umi Rahma Cilong Krang? Hewan betina tidak ada masalah untuk dijadikan hewan kurban. Berapa batasan umurnya? Ulama menjelaskan batasan umur seperti pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka beliau menjelaskan kalau itu berupa kambing domba minimal umurnya sudah lewat 6 bulan. Kalau sapi atau sebelumnya kambing kacang, maka itu minimal umurnya 1 tahun. Sudah genap. Adapun sapi umurnya 2 tahun. Ini yang dijadikan hewan kurban. Sedangkan unta telah berumur 5 tahun. Ini kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Kambing domba 6 bulan,
kambing kacang 1 tahun, kemudian sapi 2 tahun, dan onta 5 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Fatuhul di Cilacap. Tanya Ustaz, apa anak sekolah yang pakai celana panjang, apa harus di atas mata kaki? Satu lagi Ustaz, lafal at-tahiyyah yang betul bagaimana? Ya harus, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita jelaskan, di antaranya ma asfala minal ka'bayn minal izari finnar, dalam hadis riwayat Bukhari, apa yang di bawah mata kaki dari pakaian sarung itu atau pakaian yang lainnya, maka tempatnya di neraka. Hadis-hadisnya jelas, hadis-hadisnya mutawatir, larangan memanjangkan pakaian melewati mata kaki. Tidak masalah apakah itu seragam sekolah, seragam kantor, ya, harus di atas mata kaki. Lafaz tahiyah yang benar dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz, salat tahajud sudah 3:30 subuh, apa bisa mohon dijelaskan? Terima kasih dari Yati Sidarja. Tidak ada masalah sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pendapat yang benar bagaimana cara mandi janabah? Apakah mandi tersebut sudah mencukupi wudu sehingga ketika sudah selesai mandi enggak usah wudu lagi? Ini sudah pernah kita jawab ya. Itu sudah mencukupi wudu dan tidak perlu mandi lagi. Dan yang paling penting mandi janabah itu 2 hal. Yang pertama niat mandi janabah, dan niat itu artinya bermaksud melakukannya, bukan dilafazkan. Dan yang kedua meratakan air ke seluruh badan disertai dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian kalau sudah mandi tidak perlu berwudu lagi. Baik. Jam berapa ya? Baik. Satu lagi. Ustaz, doa mohon diberi kecerdasan berfikir. Bunyinya gini, Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Apa ada dalilnya? Mohon dijawab, matur nuwun dari Sidarja. Hadisnya dhaif. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Hadisnya dhaif sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4098. Hadisnya dhaif. Baik, afwan, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puasa 9 hari atau 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah yang lebih utama yang mana? Mohon jawabannya. Yang pertama, puasa 9 hari full pada bulan Dzulhijjah tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil umum. Kecuali pada tanggal 9 Dzulhijjah itu sendiri. Itu terdapat hadis dan riwayat Muslim dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, pahalanya besar sekali pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada tanggal 5 November. Sebagaimana tadi kita katakan, pemerintah telah menetapkan Idul Adha 10 Dzulhijjah pada tanggal 6. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah pada tanggal 5. Ini pahalanya sangat besar, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Iya. Maka hendaklah kita berusaha untuk berpuasa pada hari tersebut. Barangkali ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.